thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst. Who will help bring them to me? Bring them to my Father, wash them in my blood, bind their wounds of sin by the power of my love. Tell them of my mercy, show to them my heart, pierced and ever broken, with love to impart. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst. Who will help bring them to me? Many tears are falling, souls have lost their way, tired and discouraged, too broken to pray. Will you be my tenderness? All the world will see. I am always waiting. Please come to me. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. Who will help bring them to me? I thirst. Selamat malam, salam malam untuk semua sahabat-sahabat KKIT yang tercinta dan terkasih ya, dan tentunya juga ITM dan semua yang hadir setiap Jumat. Malam ini saya meneruskan tema bulanan, maksudnya tema Mutiara MMT pada bulan Juni akhir ini, di mana tentang adorasi ya, tentang Ekaristi, dan seperti yang sudah kita juga dalami setelah ini, saya share ya. Jadi, saya usul gini, kalau di tengah-tengah Bapak Ibu mau bertanya atau sesuatu yang memang berkaitan dengan yang saya sampaikan, silahkan ya. Nah, jadi tema bulan ini kan kita tentang bagaimana Yesus adalah tubuh Kristus dalam sakramen ya. Dan tubuh itu adalah Yesus sendiri, dan kita mendoakan selalu dalam adorasi. Dan dalam doa adorasi pun kita selalu menyadari kehadiran Yesus ya. Dan dia ada di sana. Dan Ibu Teresa selalu mengatakan, jika kamu sungguh ingin berkembang dalam cinta, datanglah ke Ekaristi. Datanglah dan hadirlah dalam adorasi. Ketika saya usulkan tema ini pada
Dan kami selalu berbincang setiap bulan tentang tema apa dalam atau MMT apa ya, berusaha menawarkan ini ya. Dan saya juga melihat ini ya sesuatu yang mendasar dalam hidup rohani Ibu Teresa dan para suster ya. Saya terkesan dengan kunjungan dua suster yang bulan ini datang ke kita dan juga dalam apa? Dalam Zoom Jumatan dan juga datang juga ke Wisma dan ketemu dengan anak-anak muda yang akan memulai KKIT muda di Wisma SY mulai bulan Juli mendatang, mulai besok ya bulan Juli itu. Dan minggu kedua dan minggu keempat mereka akan mengadakan LIA, Love in Action, sekaligus juga pendalaman spiritualitas ITERS ya. Ketika bahasa ITERS ini hadir di tengah-tengah orang muda, ya saya sendiri merinding ya Bapak Ibu ya. Dengan merinding dalam arti kagum ya dan terkesan dengan apa yang Ibu Teresa hidupi dalam seluruh pelayanannya dan perutusannya ya. Jadi kalau saya membaca perjalanan Ibu Teresa ini kan sudah sejak usia 3 tahun ya. Dia punya devosi kepada Sakramen Maha Kudus dan di usia 12 ya dia sudah membaktikan dirinya untuk mempunyai devosi kepada Sakramen Maha Kudus dan hingga akhir hayatnya ya. Maka kalau saya merenungkan hidupnya yang meninggal di usia 80-an ya, tahun 87 itu, 87 kalau nggak salah ya, usianya. Tidak hanya separuh hidupnya, tapi saya bisa katakan seluruh hidupnya ya. Sejak usia 3 tahun, Ibu Teresa sungguh mempunyai devosi. Dan devosi ini tidak hanya ia miliki sebagai doa, tapi sebagai cara hidupnya. Dan kita tahu spiritual terus dalam ekaristi dan adorasi itu kan menggambarkan dia punya misi ya dalam hidupnya. Nah misi itu saya saya coba temukan ya di dalam kata-kata dalam adorasi adalah doa kepada jiwa-jiwa. Ya. Dan khususnya jiwa-jiwa dalam sakratul maut. Ya. Maka malam ini saya mengangkat tema Santa untuk jiwa-jiwa dalam sakratul maut. Ya. Ini kan juga dalam doanya di ini di adorasi itu juga sama ya Bapak Ibu ya. Dalam doa adorasi kan juga kita ingin kita mendoakan khususnya jiwa-jiwa dalam sakratul maut. Kata sakratul maut, kalau orang siapapun yang mendengar kata ini pasti bicara soal dying ya. Dan dying itu adalah suatu proses keputusan manusia. Ya. Lalu pertanyaannya, ini pertanyaan kritis yang bisa kita renungkan juga malam ini ya. Apakah dying itu adalah harus sakit gitu ya? Apakah dying ini adalah sesuatu yang selalu kita lihat ya dalam konteks pelayanan para suster ya, yang begitu dalam mempunyai devosi kepada Sakramen Maha Kudus dan kalau kita melihat hidup mereka, dan mereka menghayati menghayati Aitos itu kan juga dalam konteks dying ya. Jadi ketika Yesus di kayu salib tergantung dalam konteks sakratul maut ya. Jadi Yesus itu Tuhan Yesus itu adalah Allah yang sungguh-sungguh menghormati dan masuk dalam misteri sejarah manusia. Maka Allah yang berhistori ya, Allah yang punya sejarah yang dapat kita juga sentuh ya, sejarah Allah dalam sejarah manusia. Ini kan suatu apa ya kalau dalam membayangkan kita sebagai manusia yang merenungkan Allah yang begitu agung ya, sampai kita dapat menemukan sejarah Allah dalam sejarah manusia. Ini kan sesuatu yang secara teologi, secara pemahaman kan tidak mudah untuk disentuh ya Bapak Ibu ya.
Saya aja belajar teologi tentang inkarnasi dan juga tentang keselamatan itu kan ya nggak gampang, nggak mudah ya. Saya nggak tahu dong berapa, mungkin dapat C mungkin saya. Tapi intinya mau A, B, C sama nilainya ya. Bahwa ini adalah misteri yang luar biasa dan inilah yang saya amini di dalam konteks iman kita, mengimani Allah yang yang kita dapat sentuh dalam dalam kemanusiaan. Dan Allah juga memberi kepada kita kemampuan itu ya, dalam Roh Kudus. Maka di sini kita dapat memahami Allah yang begitu agung dalam kemanusiaan itu bukan karena kemampuan manusia juga. Dan ini persis yang Ibu Teresa terima sebagai anugerah dalam panggilannya di dalam perjalanan dari Darjeeling balik ke Kalkuta, balik ke Biara ya. Dia mendapatkan visi dan yang paling terakhir adalah apakah engkau akan menolak aku? Ini ada dalam bukunya Secret Fire ini ya. Kalau itu dalam buku Secret Fire halaman tentang meditasi aku haus akan dikau ya. Halaman 135 kata-kata ilahi dan ini yang saya sebut dalam konteks Ibu Teresa. Aetos itu menjadi kata ilahi ya, kata yang suci. Padahal kalau kita dari bahasa manusia, aetos hanyalah sesuatu yang namanya haus ya. Tetapi ketika ini masuk dalam sejarah Allah, dalam kemanusiaannya, kata ini menjadi sangat penting buat Ibu Teresa. Aetos ya. Dan aetos itu menggambarkan spiritnya Yesus ya. Karena dalam kehausannya di kayu salib, Yesus terus mengharapkan dan terus menanti dan terus setia menunggu apa namanya kedatangan jiwa-jiwa. Kemarin saya di dalam WhatsApp tuh mendapatkan renungan menarik ya, di mana Yesus itu menurunkan tangannya satu ya. Jadi ada cerita seorang imam itu ya dalam pengakuan dan mengatakan kamu tidak boleh dosa lagi ya, dah sudah terima ampun toh dari Tuhan ya. Tapi ternyata orang itu berdosa lagi ya. Kali-kali sampai imamnya marah ya. Dan imam mengatakan, sudah, pokoknya aku sudah tidak mau lagi mendengarkan pengampunan kamu. Nah, ketika dalam proses itu terjadi di bawah kayu salib. Ya. Jadi proses pengakuannya ada salib besar. Nah, dan ketika imam itu mengatakan itu, Yesus mengulurkan tangannya kepada orang itu ya. Dan itu menjadi mujizat karena salib itu akhirnya sampai sekarang tergantung seperti itu. Jadi tangan Yesus itu turun satu yang kanannya untuk sampai membungkuk, sampai benar-benar membungkuk. Nah, ini yang saya temukan di dalam kata aetos ya. Bagaimana pengampunan itu bukan dari imam, pengampunan itu dari Allah ya. Maka manusia punya keterbatasan dalam memahami misteri iman itu. Tapi Allah tidak pernah berhenti satu detik pun, satu nafas pun ya, untuk terus menerima kita. Maka spirit aetos itu Allah yang haus akan kita. Dan di sini Bu Teresa mengatakan aku haus akan dikau ya. Di sini digambarkan dalam buku ini kata itu Ibu Teresa katakan demikian. Yesus adalah Allah, oleh karena itu kasihnya, rasa dahaganya tak terbatas. Jadi tentu manusia Yesus adalah kepenuhan dari kemanusiaan kita. Oke, sebentar saya tak ini ya. Ini jalan baru panggilan dari Aetos ya. Jadi di sini kata-kata Aetos itu adalah dahaga yang tak ada batasnya. Dia adalah pencipta alam semesta, memohon kasih kepada ciptaannya. Jadi dalam kata Aetos itu sang pencipta
Sang Pencipta yang menciptakan kita dengan kasih-Nya, sungguh memohon kasih kepada ciptaannya, supaya tetap bergantung, tetap bersandar pada Sang Pencipta. Nah, ini kan sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi Allah yang Maha Cinta itu memohon kasih kepada manusia untuk datang padanya. Karena Allah tahu, Allah menyadari bahwa manusia itu adalah bagian dari hidupnya. Yang pernah saya sampaikan di sini kan, bagaimana kita punya roh ya, dan itulah roh Allah ya. Dan Allah mengharapkan manusia tetap bersandar padanya. Maka kata Aitos sebagai Ibu Teresa adalah sesuatu yang ketika dilihat dalam konteks Yesus, ini sesuatu yang menggambarkan cinta Allah yang tak terbatas. Maka di sini dia menemukan misteri Aitos dalam jalan panggilan barunya. Ketika dia berjalan ke Loreto itu, dia tahu bahwa Tuhan ingin aku masuk dalam kemelaratan. Ya. Jadi kemelaratan ini adalah suatu situasi di mana Aitos itu selalu mengundang dia untuk datang. Kalau saya bicara Aitos ya berarti Tuhan Yesus ya. Dahaga Yesus itu mengundang Ibu Teresa ya untuk datang ke tempat itu. Maka dia mengatakan di sini dalam buku Come Be My Light ya. Hari ini saya mendapat pelajaran yang baik. Kemelaratan para orang miskin pastilah sangat keras. Ketika saya mencari tempat tinggal, saya berjalan dan terus berjalan sampai lengan dan kaki saya sakit. Saya bayangkan bagaimana mereka sakit jiwa dan raga, mencari tempat tinggal, makanan, dan kesehatan. Kemudian kenikmatan Loreto datang pada saya. Kamu hanya perlu mengatakan dan semuanya akan menjadi milikmu lagi, kata sang penggoda. Sebuah pilihan bebas, Tuhanku, cintaku untukmu. Aku ingin tetap bertahan dan melakukan segala keinginanmu, merupakan kehormatan bagi. Aku tidak akan membiarkan satu tetes air mata jatuh karenanya. Jadi, kalau saya mendalami lagi, Aitos itu bukan tentang kemiskinan semata-mata, Bapak Ibu, ya. Bukan tentang kemelaratan duniawi. Jadi, Yesus dahaga bukan bahwa dia melihat banyak orang nggak bisa makan, ya. Bukan itu. Tetapi Yesus melihat kemiskinan menjadi salah satu yang membuat manusia tidak datang pada Tuhan. Dan sama halnya, kekayaan pun juga dapat membuat manusia tidak datang pada Tuhan. Jadi di sini, baik kekayaan, kemiskinan dapat membuat manusia tidak datang ketika itu menghentikan manusia mencintai Tuhan. Maka tadi kembali pada kata-kata Ibu Teresa, dia adalah pencipta alam semesta yang memohon kasih kepada ciptaannya, Bapak Ibu. Coba, dengan merenungkan kata ini saja, Aitos itu adalah kerinduan Allah agar manusia tetap mencintai Tuhan. Maka kalau saya coba renungkan lagi kata ini, ketika dalam kemiskinan aku semakin mencintai Tuhan, itu sama saja ketika aku dalam kekayaan, aku mencintai Tuhan. Nah, kata kemiskinan dan kekayaan ini adalah sarana. Ya. Karena setiap orang diberi anugerah, Bapak Ibu. Dan setiap orang diberi anugerah Tuhan dan perutusan. Ya. Jadi di sini kata aites ini berlaku bagi setiap orang. Kata-kata aites ini mengundang setiap orang untuk tidak satu nafas pun berhenti mencintai Tuhan. Dan kata kuncinya di sini adalah Tuhan yang dahaga akan cinta manusia kepadanya. Nah, kalau kita kembali merenungkan kata ini, maka ada cara orang terus mencintai Allah seperti Ibu Teresa, ya. Ada cara juga orang yang terus mencintai Tuhan dengan seperti Bapak Ibu, ya. Ada cara orang yang mencintai Yesus dengan sepenuh hati dengan kesehatan. Tapi juga ada cara
dengan sakit dan penderitaan orang mencintai Yesus. Ya. Kalau mendengar ini saya jadi ingat Pak Wiranto ya. Nah itu sudah bagi saya pribadi, Bu Linda kalau ada di sini, saya belum lihat ya, apakah ada di sini. Eh, tentu juga ada cara ketika kita hidup dan ada cara juga ketika kita meninggal ya. Maka semua peristiwa manusia itu menjadi cara mencintai Tuhan. Tidak ada satu peristiwa manusia pun yang sia-sia. Maka Ibu Teresa mengatakan sebuah pilihan bebas, Tuhanku, cintaku untukmu, aku ingin tetap bertahan dan melakukan segala keinginanmu, merupakan kehormatan bagiku. Mari kita lihat lebih dalam lagi kata-kata Ibu Teresa ini ya. Saya meneruskan di sini dalam bukunya The Sacred Fire ini yang tadilah kelanjutannya. Kata-kata dia haus akan kasih kita. Dan Ibu Teresa menuliskan kata-kata ini, aku haus, adakah bergema di dalam hati kita? Hari ini Yesus mengulurkan tangannya untuk memelukmu. Hari ini hati Yesus terbuka untuk menyambut kamu. Apakah kamu di sana? Nah, tadi yang saya coba ceritakan ya, Bapak Ibu. Patung Yesus yang tersalib, yang tangan satunya mengulurkan tangannya. Ya. Kalau saya bayangkan di sini, adakah kata aku haus itu bergema dalam hatiku? Dalam situasiku yang saat ini terpuruk karena dosa. Dalam situasiku yang hari ini tidak melihat cinta atau kasih, meskipun memiliki semuanya ya, memiliki harta benda materi, tapi tidak ada pengalaman kasih di sana. Adakah hatiku bergerak ya, bergema dalam hati kata-kata Yesus tadi, ketika aku sedang sakit, ketika aku sedang mengalami kesuksesan, ketika aku sedang mengalami apapun namanya. Maka di sini jalan kegelapan Bapak Ibu ya. Dalam kegelapan pengalaman perjalanan iman, Mbak Teresa mengalami pengalaman mistik Yesus yang menderita dan tersalib yang memampukan dia masuk ke dalam misteri kasih pada orang-orang tersingkir yang ia jumpai dalam hidup dan pelayanannya. Ibu Teresa menunjukkan kepada kita salah satu ya pengalaman hidupnya yang juga menjadi inspirasi bagi orang-orang muda dan semua suster-suster, bruder, romo, dan semua, dan kita juga, bahwa bersama berjalan dengan orang-orang tersingkir itu membantu siapapun untuk semakin mencintai Tuhan. Jadi di sini Bapak Ibu, kita lihat itu bukan tujuan ya Bapak Ibu ya. Kalau saya membaca ini ya dalam konteks IELTS ini ya. Love in action itu bukan tujuan. Tapi love in action itu adalah pengalaman yang membuat saya semakin mengalami dahaga Yesus tadi bergema dalam hati. Dan kita semakin melihat bahwa Yesus mengulurkan tangannya untuk kita peluk ya. Maka ketika Yesus mengulurkan tangannya kepada orang berdosa tadi yang mau memohon rahmat pengampunan tapi imamnya menolak tadi, Yesus mengulurkan tangannya dan mengatakan, aku mengampuni engkau ya. Nah, di sini sebenarnya kita itu adalah alat-alat dan sarana Tuhan mengulurkan tangannya kepada orang-orang yang kita jumpai. Pengalaman berjumpa dengan orang-orang tersingkir dalam tanda kutip tidak berarti bahwa itu hanya ada di Andara misalkan ya. Hanya ada berada di entah itu di mana di Jogja atau di mana ya. Bukan tentang tempat, tetapi tentang IELTS itu bergema dalam hati kita. Maka pengalaman kita ke Andara atau ke tempat Kober atau ke tempat manapun ya Bapak Ibu ya. Ketika pengalaman itu menggemakan kembali IELTS, pasti gemanya juga sama ketika aku saat ini tidak dapat ke Andara karena kekasih hatiku sedang sakit misalkan ya. Entah anakku sedang sakit atau siapapun. Dan bersama orang yang sedang mengalami sakit itu, saya semakin mendalami cinta Tuhan. Maka apa yang dikatakan Ibu Teresa dalam buku Coming by
Come Be My Light ini ya, halaman 222 dan 300 itu menarik ini. The greater the pain and darker the darkness, the sweeter will be my smile at God. The joy of loving Jesus comes from the joy of sharing in His sufferings. Ya. Jadi semakin pedihnya dan semakin gelapnya kegelapan, semakin aku tersenyum pada Allah karena aku menemukan dan merasakan gema Yesus itu bergema kuat sekali ya. Maka saya hanya membayangkan ya, Ibu Teresa itu, kalau saya pribadi mungkin ya Bapak Ibu ya, saya itu punya kelemahan kalau baru masuk ke dalam situasi yang baunya busuk gitu ya, saya muntah ini. Tapi setelah lama di sana ya sudah ya. Itu saya alami ketika saya masih di Tokyo, waktu itu 4 tahun saya menemani NGO untuk homeless ya. Dan biasanya kalau musim dingin baunya kan bukan main, karena apa, nggak pernah mandi, ya dingin ya, bajunya sama ya. Bayangkan selama 2 bulan lebih pakai jaket yang sama, nggak pernah mandi kan ya, luar biasa ya baunya ya. Jadi waktu saya datang pertama kali bersama mereka di musim dingin itu membuat makanan malam ya, kita sebut takidasi ya. Dan bersama mereka ya saya lumayan itu ya. Tapi ya hanya satu kali, 2 kali lah. Lama-lama tidak terasa. Ya, lama-lama malah saya yang baunya seperti mereka, sampai kalau saya masuk kereta api itu orang pada menyingkir ya. Tapi saya tersenyum, oh ya udah. Berarti saya sudah menjadi bagian yang disingkirkan ya. Seperti mereka disingkirkan. Jadi ya saya merasakan ya itulah pilihannya. Maka kita sebenarnya sukacita ya ketika semakin mengalami banyak tantangan dan kesulitan dalam hidup ini, karena itu menjadi buat kita semakin Tuhan memberikan aku banyak kesempatan untuk merenungkan dan merasakan aitrusnya ya, dahaganya. Maka Bapak Ibu, mari kita lihat di sini ya. Apa yang membuat manusia itu semakin tidak merasakan dahaga Tuhan? Bahkan lama-lama menolak ya, menolak. Menolak secara halus ya Bapak Ibu. Kadang-kadang kita kan tidak pernah menolak Tuhan secara langsung ya. Tetapi saat tidak langsung kita tanpa sadar kita menolak Tuhan. Contohnya ketika melihat pasangan kita, kamu kok lupa terus-terus sekarang? Padahal kan itu kan juga ya manusiawi ya. Atau anak kita yang kadang-kadang menjengkelkan gitu ya. Ya, itu kan secara tidak langsung kita menolak ya. Tetapi ketika kita sadar bahwa sebenarnya kita itu juga sedang dikerjain ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita bicara soal jiwa-jiwa dalam sakaratul maut ya, kita pun juga jiwa-jiwa dalam sakaratul maut ya. Dying itu bukannya ketika kita mau mati ya. Dying itu adalah suatu proses manusia itu sedang mendekati kematiannya, dan dalam konteks ini ya, kematian spiritual juga ya. Kematian spiritual itu adalah suatu kematian yang membuat manusia tidak peka atau tidak merasakan kasih Allah ya, yang sudah begitu besar, tapi kita menolaknya hanya karena suatu peristiwa kecil ya, kekecewaan pada orang yang kita cintai atau kegagalan dalam usaha, seolah-olah kita itu punya hak untuk mengatakan Tuhan itu nggak adil, padahal kan kita 24 jam kali berapa puluh tahun ya kita hidup, Tuhan tidak pernah mengatakan aku capek gitu ya. Tapi karena kelemahan kita, karena kekurangan kita mengatakan pada Tuhan, Tuhan nggak adil, kenapa mereka sehat, saya nggak sehat gitu ya. Kenapa mereka yang dicintai masih hidup bersama, kenapa saya harus kehilangan orang yang saya cintai ini. Jadi ada banyak hal yang kita itu sedang dying ya. Dying itu ya sedang mendekati kematian, tapi kematian yang lebih luas lagi adalah kematian spiritual ya. Nah, Ibu Teresa ini adalah santa yang menjadi santa untuk jiwa-jiwa dalam sakaratul maut ya. Karena apa? Karena setan itu selalu mengincar kita. Nah, soal ini saya punya sedikit video tentang Bapak Kardinal yang bicara soal setan ya Bapak Ibu ya. Mari kita lihat tentunya Bapak Kardinal. Mengusir setan itu tidak hanya dalam arti eksorsis. Ada pengusiran setan,
diakui di dalam gereja, tetapi sangat ketat. Sementara kalau kita menghubungkan, memberitakan Injil, diberi kuasa untuk mengusir setan, lalu maksudnya itu membuat kemanusiaan itu semakin dihargai dengan segala macam struktur yang menindas yang mesti disembuhkan. Segala macam kejahatan itu asalnya dari setan. Nah, kejahatan itu apa saja? Banyak wujudnya. Misalnya TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Itu kejahatan, bersifat kesetanan. Kebodohan itu adalah kejahatan. Karena orang bodoh itu memang ada yang secara struktural, orang bisa dipertahankan supaya bodoh, supaya bisa ditipu, supaya bisa dijajah. Maka salah satu bentuk pewartaan Injil adalah untuk menghilangkan kebodohan. Itulah sebabnya karya-karya gerejawi pewartaan Injil itu banyak yang wujudnya adalah pendidikan. Pendidikan yang formal dari sekolah yang paling bawah sampai kepada universitas, sampai kepada yang lebih daripada itu. Itu mesti dimasukkan di dalam kuasa untuk mengusir setan. Oke. Baik, Bapak Ibu. Saya buka dulu screen-nya ya, biar nggak bosan lihat screen. Ya. Jadi, kalau tadi Bapak Kardinal menunjukkan bahwa kejahatan itu sesungguhnya adalah kesetanan ya. Ya memang betul ya Bapak Ibu ya. Dan inilah musuh besarnya Ibu Maria dan juga musuh besarnya Ibu Teresa dari Kalkuta. Karena kuasa jahat itu adalah kuasa yang menolak Allah. Yang menolak kasih Allah. Dan kuasa jahat itu yang membuat ya Yesus dahaga ya. Dalam arti apa? Allah ya, Allah ya. Allah bisa apa namanya? Ya sudah, saya haus saya minum. Enggak, Allah. Tapi dalam arti ini Allah itu dahaga terus karena satu persatu ya yang dia cintai, yang dia ciptakan dalam cintanya ditarik oleh mereka. Dan itu bukan hanya soal kematian saat mau kita masuk dalam waktunya Tuhan ya. Setiap hari ya. Sejak kita kelahiran kita tuh dying Bapak Ibu. Dying itu adalah suatu proses kita mendekati kematian yang sesungguhnya dapat membuat kita tidak percaya pada Yesus. Padahal Yesus sudah mengalahkan dan sudah bangkit dan mengalahkan kuasa maut, mengalahkan kematian, kuasa dosa. Hanya satu manusia yang terus harus perjuangkan dalam proses dying-nya itu, yaitu tidak meninggalkan Tuhan. Dan ini yang dikatakan oleh Ibu Teresa dalam buku Kampi Malait ya. Sekalipun 60 tahun lebih aku ini mengalami kekeringan dalam hidup di dunia. Nah, ini kata-kata yang saya makin sadari, inilah aitrusnya ya. Panggilan Ibu Teresa dalam dahaga Yesus itu, sekali-kali pun aku tidak berhenti memuaskan dahaga Tuhan. Jadi tidak meninggalkan Tuhan itu juga dalam bahasa Ibu Teresa, aku memuaskan dahaga. Maka the greater the pain, the greater the darkness ya, the darkness, the darken the darkness ya. Artinya semakin gelap jalan-jalan yang aku lalui dalam hidup di dunia ini, dalam proses dyingku ya. Jadi kan semakin mendekati hari-hari di mana waktu Tuhan akan terungkapkan ya, semakin Ibu Teresa terus ingin membawa satu orang pun. Dan saya ingat dalam hari-hari terakhirnya Ibu Teresa kan juga nyang-nyangan ya sama Tuhan Yesus ya. Tuhan, saya masih ingin, saya mau membawa satu orang saja. Beri aku kesempatan satu lagi. Dan dalam buku Kami Malait dia katakan ya, sudah cukup ya. Nah, ini yang saya bayangkan di dalam buku ini ya. Yesus adalah segalanya bagiku. Dalam halaman 19. Novena yang kita buat juga untuk menyambut setiap ada momen penting dalam Ibu Teresa. Novena hari ketiga itu tentang dengarlah dia berkata kepadamu, aku haus. Ya.
Dalam sengsaranya, dalam deritanya, dalam kesepiannya, dia mengatakan dengan sangat jelas, mengapa engkau meninggalkan daku? Dia merasa sangat kesepian dan ditinggalkan dan menderita di atas kayu salib. Pada momen paling sulit ini dia menyatakan, aku haus. Orang-orang mengira dia hanya merasakan dahaga biasa, maka mereka memberinya anggur asap. Namun bukan dahaga ini yang dia alami. Jadi dahaga Yesus itu bukan apa Bu Bapak Ibu ya, kita minum gitu ya. Eh, Haus banget yang kita minum ya. Kadang-kadang kita minum air dingin tuh supaya waduh, rasa rasa haus itu kita hilangkan dengan minum air dingin ya. Padahal minum air panas lebih bagus ya. Itu kan pemahaman orang. Tapi bagaimanapun kita minum itu karena kita haus secara fisik. Yesus dahaganya adalah jiwanya haus akan cinta ciptaan. Jiwanya sungguh haus akan jiwa-jiwa itu. Dan Yesus tahu bahwa dia tidak dapat hanya dengan kealahannya. Dia ingin kita semua ciptaannya. Saya mencoba memahaminya demikian Bapak Ibu. Dan banyak orang yang bilang pada saya, wah Romo jadi pastor mahasiswa enak ya, tambah muda terus ya. Saya bilang, dalam hati saya mungkin ya, kadang-kadang saya jawabnya demikian dalam hati. Enggak, saya tambah tua gitu. Karena apa? Yang saya hadapi orang-orang muda terus, kapan saya menjadi lebih muda? Karena kalau sekarang ini saya di KKIT, saya merasa lebih muda gitu ya. Karena yang saya hadapi adalah orang-orang senior ya, saya lebih enak. Nah, tapi bagaimanapun Bapak Ibu, menemani orang-orang muda itu hanya dapat terjadi ketika orang-orang muda itu sendiri yang menemani ya. Jadi kalau kita mungkin ya Bapak Ibu ya, saya merasa lebih tua daripada anak apa mahasiswa karena saya memang lebih tua di sini. Tapi saya sekarang nggak bisa lebih tua karena saya menghadapi Oma Oma Clara, Bu Koni yang udah senior-senior itu. Tapi di sini bukan tentang usia, tapi tentang cara kita bicara itu yang memang masing-masing ada konteksnya. Maka Allah itu terus mengatakan kasihnya kepada kita. Tapi kok ya masih ada banyak penjahat gitu ya. Kok masih ada banyak orang yang mengelak dari Tuhan. Maka Allah membutuhkan kita manusia. Allah membutuhkan bahasa manusia. Kita ini yang menyadari kasih Allah ini, Allah sungguh membutuhkan. Maka Yesus mengatakan, aku mau engkau. Karena banyak orang yang minta kepada Bunda Maria, Bunda Teresa untuk membawa kepada Yesus. Maka Yesus mengatakan, aku mau engkau. Apakah engkau akan menolak aku? Ibu Teresa ditanya gitu dalam visi yang ketiga. Maka di sini memang janggal bahwa dia menggunakan ungkapan ini. Dia mengungkapkan dia itu Yesus, aku haus dan bukan berilah aku kasihmu ya. Menarik ya Bapak Ibu, ini dalam novena ketiga. Maka marilah kita eh, dahaga Yesus di atas kayu salib bukanlah imajinasi. Ini adalah suatu pernyataan aku haus. Mari kita mendengarnya mengatakan itu pada aku dan mengatakan itu padamu. Ini adalah karunia Allah. Sini dikatakan, jika engkau mendengarkan dengan hatimu, engkau akan mendengarnya. Engkau akan mengerti. Hingga engkau mengetahui lebih jauh di dalam dirimu bahwa Yesus menjadi haus untuk engkau. Maka engkau akan mulai tahu untuk siapa dia ada atau seperti siapa engkau harus menjadi untuk dia. Dan ini poinnya Bapak Ibu, untuk tema hari ini ya. Ikutilah jejak langkahnya dalam pencarian akan jiwa-jiwa. Bawalah dia dan terangnya ke rumah-rumah orang miskin, khususnya ke jiwa-jiwa yang paling membutuhkan. Dan ini kan doanya Fatimah ya Bapak Ibu ya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa sama dari api neraka, hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang memerlukan kerahiman. Dan sebarkanlah kemurahan hatinya kemanapun engkau pergi, demi memuaskan dahaganya bagi jiwa-jiwa.
Inilah yang membuat saya berani mengambil tema hari ini. Ibu Teresa adalah santa bagi jiwa-jiwa dalam sakratul maut. Dan sakratul maut itu adalah dying, di mana itu adalah tentang orang yang sedang hidup tetapi mengarah kepada kematian. Ya. Dan dying ini adalah suatu bagian dari peristiwa manusia. Jadi kita tidak dapat menolak dying, tetapi dying pun adalah peristiwa yang paling penting Bapak Ibu. Karena itu titik terendah manusia yang dapat tiba-tiba dia menolak Tuhan. Dapat saja. Karena apa? Kuasa jahat itu justru disinilah yang paling dikejar ya. Ketika kita dalam doa, kita dalam ekaristi, kuasa jahat itu paling tidak mau, nggak kuat. Ya. Tapi ketika orang mulai tidak ekaristi, tidak berdoa dengan konteks agamanya masing-masing ya, itu yang makin dikejar oleh kuasa jahat Bapak Ibu. Maka kan dalam satu Ignatius itu ada pembedaan roh ya Bapak Ibu ya. Roh jahat, roh baik ya. Maka ketika kita sedang berjalan ke arah roh baik, kita ikut tuntunan Roh Kudus ya. Roh jahat itu juga kenceng ya, nembaki kita ya. Sudah kamu tidak usah kemisah untuk apa gitu ya. Karena ya dia harus membuat kita itu, nah semakin kita dikejar oleh roh jahat, kita semakin ingin karisti ya. Roh halus itu dengan tenang ya, dengan tenang membantu kita, memberi kita sukacita, kegembiraan ya. Ya, saya tuh juga kadang heran ya. Eh, Sebagai imam dan saya kan memang sekarang menghidupkan misa harian di Wisma ya. Dan saya menemukan luar biasa dengan ekaristi tiap hari dan memberi ruang kepada anak-anak untuk datang. Setiap hari ada, entah itu 5, 10, kadang banyak 15, kadang-kadang kaget juga ketika anak-anak pada nginap di sini ya. Meskipun mereka masih pada ngantuk-ngantuk ya, mereka turun Bapak. Nah, saya sendiri juga ketika kemarin saya baru pulang dari Semarang ya, rapat itu datang jam 11 malam, agak ngantuk-ngantuk, tapi paginya hari ini ya bangun, mepet-mepet ya, mepet setengah jam sebelum misa itu, tapi tetap aja dibangunkan oleh Tuhan ya. Maka ketika kita sudah punya suatu apa ya kerinduan terus-menerus untuk merayakan Ekaristi dan adorasi, itu membuat kita semakin ingin merayakannya ya. Maka dalam perjalanan ya saya agak sedih karena tidak bisa adorasi, gimana sambil nyupir adorasi yang susah ya, malah bahaya. Tapi tiap hari adorasi itu membuat kita ingin mendoakan jiwa-jiwa, ya. Mendorong kita untuk atau itu bukannya soal kematian dalam arti orang sedang sakrat apa sekarat tidak ya Bapak Ibu ya. Sakratul maut itu adalah apa? Orang yang sedang diincar oleh maut, oleh kuasa jahat yang mau menarik mereka. Maka kita yang selalu mengarah kepada Tuhan, mendoakan itu dibutuhkan oleh rahmat oleh Tuhan untuk kita mendoakan mereka. Dan saya percaya adorasi itu adalah doa yang membuat kita semakin menyadari bagaimana kehadiran orang-orang yang sedang dalam situasi sulit itu yang kita nggak tahu di mana beradanya bersatu dengan kita dalam doa itu. Mari kita lihat video berikutnya ya. Jadi jadi kalau kita lihat Bapak Ibu ya, eh, ini kan video yang sering kita lihat berkali-kali ya. Maka saya ingin mengajak Bapak Ibu eh, apa namanya menonton video ini ya dengan kesadaran dari Sakramen Maha Kudus ya. Saya terima kasih kepada Semarang yang memberi saya buku kebaktian kepada Sakramen Maha Kudus ini ya. Dan dalam penjelasannya di oleh Monsinyur almarhum Pujo Sumarto di dalam nomor 6 ya. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat video ini dengan mendengarkan sebelumnya pengantar tentang adorasi. Bila kaum beriman menghormati Kristus yang hadir dalam Sakramen Maha Kudus,
Hendaknya mereka ingat bahwa kehadiran itu bersumber pada kurban Ekaristi dan terarah kepada persekutuan baik sakramental maupun spiritual. Jadi kesalehan yang mendorong kaum beriman berkumpul untuk menyatakan hormat bakti kepada Ekaristi Kudus, sungguh menarik mereka untuk ambil bagian lebih besar dalam misteri Paskah, dan sekaligus dengan penuh syukur menanggapi pemberian diri Kristus. Lewat kemanusiaannya, ia tak henti-hentinya mencurahkan hidup ilahi kepada anggota-anggota tubuhnya. Dengan berhimpun di sekitar Kristus Tuhan, mereka mengalami keakrabannya yang mesra. Di hadapan Tuhan mereka mencurahkan segala keprihatinan bagi diri sendiri dan bagi semua orang, serta mereka berdoa memohon damai dan keselamatan bagi dunia. Dalam Roh Kudus, mereka mempersembahkan seluruh hidup mereka bersama Kristus kepada Bapa, dan sebagai ganti yang mengagumkan, mereka memperoleh pertumbuhan iman, harapan, serta kasih. Dengan demikian mereka memeluk sikap hati yang tepat, yang memungkinkan mereka merayakan kenangan akan Tuhan dengan kesalehan yang memadai dan sering menyambut roti yang diberikan Bapa kepada kita. Maka hendaklah kaum beriman dengan penuh minat menghormati Tuhan Yesus Kristus dalam sakramen Maha Kudus, selaras dengan keadaan hidup masing-masing. Sedangkan para imam hendaknya membimbing mereka dengan teladan nyata dan mendorong mereka dengan nasihat-nasihat. Mari kita coba, ya Bapak Ibu, mengapa bagi Ibu Teresa adorasi dan penghormatan sakramen Maha Kudus dan adorasi di depan sakramen itu sangat-sangat mendasar dalam panggilan hidup mereka, dan ini juga menjadi panggilan kita juga, ya, karena di situ kita mengalami keintiman dengan Tuhan, dan keintiman dengan Tuhan itulah yang mendorong kita ingin setiap jiwa-jiwa yang kita jumpai dalam hidup ini sungguh mengalami kasih Allah yang begitu besar, maka menanggapi kasih Allah yang begitu besar juga dengan kasihnya. Dan ini pengalaman Ibu Teresa bagaimana melihat adorasi dan pelayanannya adalah satu, yaitu sungguh menemukan jiwa-jiwa dalam sakaratul maut itu dalam kemiskinan hati. Mari kita lihat, ya. They don't need to know me and to know my background. I am what I am in the eyes of God. But it's very important for people to know the poor. Material poverty, you can always satisfy with material. The unwanted, the unloved, the uncared, the forgotten, the lonely. This is much greater poverty. Today, Passion of Christ is relived in each one of us in a different way. The loneliness of Jesus, the pain and the suffering of Jesus in Gethsemane that caused perspiration of blood, I think that was much greater than even the crucifixion itself. Crucifixion was temporary on the flesh, but the agony of the loneliness, or the agony of being rejected, being left alone, caused that perspiration of blood. And I think today we see that loneliness being relieved in many, many rich countries where people are going through a torture of being unwanted, rejected. And I think that is the greatest suffering and the greatest poverty today. But I think that the simplest way to show God's love and that God loves us is what Jesus came to teach us, is that love for one another. God speaks in the silence of the heart, and we listen. And then we speak to God from the fullness of our heart. First we listen, God speaks, and then we speak and God listens. And that connection is prayer, is
oneness with God. A soul of prayer, fruit of prayer, is deepening of faith. And the fruit of faith is love. And the fruit of love is service. And the fruit of service is peace. That's why we need to pray to have a clean heart. And if we have a clean heart, we can see God. And if we see God, naturally we begin to love one another. That means we see and we look, and then we give our hands to serve and our hearts to love. And that's the beginning of holiness. Baik, Bapak Ibu, video ini mengingatkan kita tentang bagaimana kita itu dengan peristiwa berjumpa dengan banyak orang dalam hidup kita. Bertemu dengan banyak peristiwa. Entah peristiwa kita dalam keluarga, peristiwa kita bersama dalam KKIT, dalam pelayanan, dalam LIA, dalam apapun ya. Dan termasuk juga dalam peristiwa-peristiwa yang sangat tidak mudah ya dilalui atau diterima, dialami, dalam peristiwa kematian orang-orang yang kita cintai, dalam peristiwa sakit dan semuanya. Dalam peristiwa-peristiwa itu sebenarnya dengan kita terus datang pada Tuhan, dengan kita terus membawa semua itu kepada Tuhan, khususnya membawanya sebagai jalan salibnya. Jalan salib itu adalah bukan tentang penderitaan, tetapi jalan yang terus membawa kita kepada Yesus. Jadi kalau kita bicara soal salib dalam konteks ini sudah jelas. Yesus mengambil jalan itu untuk masuk ke dalam misteri kesetiaannya kepada Allah Bapa, dan ini juga kesetiaan kita pada Yesus. Dan jalan itu mengasah hati kita ya Bapak Ibu. Maka kita mengapa Bapak Ibu sekian puluh tahun ya ada di KKIT, sekian puluh tahun mengalami kebersamaan seperti ini, dan mengapa yang Bapak Ibu alami dengan semua ini tidak serta-merta mudah dipahami atau diterima oleh orang-orang yang beda generasi ya, atau orang-orang muda. Sebenarnya bukan tentang tidak diterima atau tidak dipahami. Kenyataannya ada teman-teman orang muda yang akan memulai KKIT orang muda di WC ya. Kalau saya bayangkan 2 tahun lalu ya, saya tidak pernah membayangkan akan ada KKIT orang muda ya. Tapi dalam perjalanan lewat ya saya menjelaskan tentang Ibu Teresa, lalu tentang ya mengajak teman-teman KKIT juga ke sini, dan akhirnya juga lama-lama kenal dengan mereka. Dan tanpa kami sadari, kemarin waktu saat pertemuan dengan orang-orang muda itu, ternyata mereka pun juga sudah bergulat ya Bapak Ibu ya. Mungkin nanti Bu Sinta dapat cerita, atau Amel kalau ada hari ini dapat cerita bagaimana mereka sharing luar biasa ketika sebenarnya saya sudah tahu lama tentang Ibu Teresa Romo dalam sharingnya ya, atau sharing. Tapi saya belum pernah tahu bagaimana bisa masuk dalamnya. Maka ketika ada KKIT seperti ini, terbakar lagi hatinya. Dan salah satunya adalah yang saya baptis kemarin bulan April pada Paskah yang lalu, dan dia dari seorang Muslim juga ya. Tapi dia udah lama bergulat tentang Ibu Teresa, dia ingin ketemu Yesus dan semuanya. Dan puncaknya adalah ketika dia kemarin memang mau dibaptis itu, lalu membuat dia memberikan suatu motivasi baru, dan sekarang dengan adanya KKIT muda, dia makin ingin terlibatnya. Nah, yang mau saya katakan di sini adalah sesungguhnya peristiwa-peristiwa itu mengasah hati nurani kita. Ya. Dan bagi Ibu Teresa dan para suster dan kita semua yang menghayati Aetos ini, terus mendalami dahaga Tuhan itu mengasah hati nurani kita, Bapak Ibu. Dan apa yang kita asah tidak berhenti pada kepedulian atas kebutuhan manusia, tapi semakin masuk dalam misteri cinta. Kita ingin menanggapi kasih Allah dengan cinta kita juga. Dan inilah yang akhirnya
membawa kepada suatu pengalaman akan kasih Allah yang begitu besar yang mau saya sharekan juga. Nah, maka di sini dalam Gaudium et Spes tentang martabat hati nurani nomor 16, saya mengutip bagian yang berkaitan dengan hati nurani ya. Di lubuk hatinya manusia menemukan hukum yang tidak diterimanya dari dirinya sendiri, melainkan harus ditaatinya. Suara hati itu selalu menyerukan kepadanya untuk mencintai dan melaksanakan apa yang baik, dan untuk menghindari apa yang jahat. Bila mana perlu, suara itu menggema dalam lubuk hatinya. Jalankanlah ini, elakanlah itu. Nah ini Bapak Ibu ya. Apakah dahaga Yesus itu menggema dalam hati kita? Itu kan pertanyaan Ibu Teresa tadi ya. Dan itu sebenarnya menggema dalam arti apa? Apakah suara hatiku semakin aku dengarkan karena Tuhan berbicara di sana? Nah disinilah kalimatnya. Hati nurani ialah inti manusia yang paling rahasia, sanggar sucinya. Di situ ia seorang diri bersama Allah, yang sapaannya menggema dalam batinnya. Maka Bapak Ibu, antara doa dan lia itu tidak dapat dipisahkan ya. Jadi ya kemarin Mbak Amel cerita ya, di awal ya yang penting lia dulu ya. Karena untuk mendalami spiritualitas memang tidak mudah, betul ya. Tapi ketika semakin melakukan lia, pasti akan semakin ingin mendalami relasi dengan Tuhan ya. Maka kita doa, kita seperti ini setiap Jumat kumpul dan adorasi, itu bukan semata-mata menyisihkan waktu kita berdoa, membaca buku yang harus kita baca. Bukan itu Bapak Ibu. Kita di situ mengasah hati kita untuk semakin peka mendengarkan suara Tuhan. Maka ketika kita berdoa yang semakin membawa kita intim dengan Tuhan, pasti hati kita bergetar terus Bapak Ibu. Pasti hati kita apa ya namanya ya, Tuhan berbicara sesuatu kepada kita, kita kadang-kadang nego ya, Tuhan aku udah capek ini ya, udah ini dulu aja ya, hari ini ya. Gitu. Ya sudah, itu kan dinamika hati kita ya. Maka di sini dalam kalimat berikutnya ya, berkat hati nurani dikenalkanlah secara ajaib hukum yang dilaksanakan dalam cinta kasih terhadap Allah dan terhadap sesama. Inilah misteri cinta Bapak Ibu dan misteri iman. Coba Bapak Ibu semakin menemukan ya, semakin Bapak Ibu terlibat dalam lia, semakin kita masuk dalam misteri action yang didasari oleh cinta tadi, semakin kita menemukan Allah dalam kebesarannya lewat orang-orang yang kita layani. Kita tidak lagi melihat dia itu agamanya apa, budayanya apa, latar belakang apa, seperti apa situasinya. Kita tidak melihat itu ya. Dan setiap orang diberi rahmat unik untuk masuk dalam misteri perjumpaan dengan Tuhan dalam diri sesama manusia. Nah inilah paradoksnya ya. Semakin saya beriman dan semakin saya mengalami keintiman dengan Tuhan, saya semakin ingin terlibat pada penderitaan manusia yang membuat manusia menambah dahaga Tuhan. Maka lia itu adalah bagian kita semakin setia terhadap hati nurani, karena dengan itu kita bergabung dengan sesama lainnya untuk mencari kebenaran. Dan untuk dalam kebenaran itu kita memecahkan sekian banyak persoalan moral yang timbul baik dalam hidup perorangan maupun dalam hidup kemasyarakatan. Nah ini kan dokumen gereja yang begitu dalam ya perumusannya Bapak Ibu ya di sini ya. Coba kita ulang lagi ya. Kesetiaan kita terhadap hati nurani itu membuat kita makin bergabung dengan sesama untuk mencari kebenaran. Dan kebenaran ini bukan kebenaran yang kita pikirkan, Bapak Ibu. Kebenaran ini adalah bagaimana kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Maka Yesus mengatakan, aku adalah jalan, aku adalah kebenaran, aku adalah hidup, dan inilah sebenarnya poinnya. Karena dengan kita datang pada Yesus, kita mengalami hidup dalam kerahimannya, kita semakin diundang untuk terlibat memecahkan sekian banyak persoalan moral, Bapak Ibu ya. Ini bukan hanya persoalan sosial. Ini bukannya tentang persoalan ekonomi ya. Jadi kita datang kepada mereka itu bukan untuk memecahkan persoalan ekonomi mereka. Karena kita pun juga punya keterbatasan. Tetapi yang kita bersama-sama hadapi adalah persoalan moral. Moral itu adalah bagaimana hidup.
bagaimana hidup dilihat sebagai suatu fondasi yang mendasar orang mengalami kasih Allah. Saya yakin, seyakin-yakinnya, kehadiran teman-teman KKIT dimanapun ya, dalam arti ini, tentu para suster juga dan semua ya yang terlibat di dalam pelayanan yang didorong oleh cinta dan bukan sebagai volunteer sosial semata-mata, adalah kita menguatkan mereka. Kita juga menggerakkan hati mereka untuk menghormati manusia. Ini ada banyak bukti dan banyak suatu peristiwa juga ya Bapak Ibu ya, ketika contohnya ada Romo OSC, Romo Warno ya, Romo Marno ya, yang di Pasar Kemis itu dulu susah sekali untuk ibadat, susah sekali untuk menjalankan kegiatan doa apapun ya. Tapi sekarang mereka sangat didukung oleh masyarakat. Karena apa? Karena mereka terlibat dalam banyak persoalan moral. Moral dalam arti apa? Lewat usaha bersama, lewat tanah gereja ditanami, membuat koperasi dan macam-macam, sampai membangun rumah dan semuanya. Dan itu ternyata kebersamaan itu akhirnya membuat hati orang lain juga menghormati kebutuhan umat Katolik juga. Maka sekarang gereja tidak lagi mendapat perlawanan, tidak lagi mendapat, bahkan dilindungi dan bahkan didukung. Ada satu abah ya, satu abah di sana itu, saya lupa yang di tempat Romano atau bukan, bahkan menghadiahkan patung Bunda Maria ya kepada gereja. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika hati nurani manusia itu dorong untuk merayakan kemanusiaan kita sebagai bentuk yang kita pakai untuk menunjukkan kasih kita pada Tuhan lewat sesama, maka manusia berkembang. Nah, ini kalimat yang berikut adalah keluhuran kebebasan dalam Gaudium et Spes nomor 17. Adapun manusia hanya dapat berpaling kepada kebaikan bila ia bebas. Nah, bebas ini menjadi kata penting ya Bapak Ibu. Bebas ini adalah suatu kebebasan kita untuk semakin menemukan kebebasan itu untuk mencari Tuhan. Nah, ini dalam kalimat yang digarisbawahi sini. Kebebasan yang sejati merupakan tanda yang mulia gambar Allah dalam diri manusia. Sebab Allah bermaksud menyerahkan manusia kepada keputusannya sendiri, supaya ia dengan sukarela mencari penciptanya dan mengabdi kepadanya secara bebas, mencapai kesempurnaan sepenuhnya yang membahagiakan. Jadi, kalau kita tidak bebas, tentu kita tidak berpaling pada kebaikan. Dan kebaikan itu bukan yang kita adakan, Bapak Ibu. Kebaikan itu adalah Tuhan yang menciptakan. Dalam Kejadian 1:31 jelas tuh, semua yang Tuhan ciptakan adalah baik, ya Tuhan berkenan. Ya. Maka kita tidak perlu berbuat kebaikan, ya. Kita itu sudah baik, ya. Manusia kadang-kadang merasa harus perlu buat baik, makanya dari yang tidak baik menjadi baik. Padahal sebenarnya manusia kebalik, Bapak Ibu. Manusia itu bukan tidak baik. Manusia itu tidak menjalankan kebaikan, ya. Tidak memperjuangkan kebaikan. Maka bagaimana manusia dapat berpaling kepada kebaikan? Ya kalau ia bebas. Dan bebasnya apa? Kebebasan bukan melakukan sewenang-wenang semuanya. Kebebasan adalah tanda kemuliaan gambaran Allah di mana manusia mencari Sang Pencipta. Dan inilah kebebasan yang sejati. Ya. Maka Allah menganugerahkan kepada manusia dua hal yang sangat penting, yaitu sanggar suci, suara hati, dan Allah juga tidak menjadikan manusia boneka atau sesuatu yang robot ya. Allah menciptakan manusia, itulah menarik Bapak Ibu ya. Allah menciptakan manusia dan manusia diberi kebebasan sejati. Supaya manusia terus menanggapi kasih Allah dengan cintanya. Nah inilah bedanya Allah dan manusia. Ya kita nggak usah membandingkan ya Bapak Ibu ya sebenarnya. Tapi kita lihat dari ciptaan manusia. Manusia menciptakan apa? Robot. Manusia menciptakan apa? AI. Supaya apa? Manusia nggak usah kerja. Manusia nggak usah jalan. Manusia nggak usah ini, nggak usah itu. Padahal Allah menciptakan manusia baik ya. Jalan itu baik. Naik turun tangga itu baik. Ini tuh baik semua. Tapi manusia akhirnya menciptakan hal-hal yang
apa namanya, istilahnya memalaskan dirinya ya. Maka sekarang pun juga saya kalau suruh naik tangga 20 tangga ya nggak mau naik, nggak naik tangga gitu ya. Pasti cari lift toh. Tapi ketika kondisinya nggak ada pilihan naik gunung ya, naiknya ya jalan naik semua ya jalan toh. Tapi kita lihat naik lift ke lantai 37, ke lantai 80 ya. Beda dengan naik gunung yang ribuan meter suasananya. Coba lihat Bapak Ibu. Kita bisa naik lift yang tingginya nggak akan, tetap aja nggak bisa sampai ke setinggi gunung ya. Tapi ketinggian yang kita alami lewat artifisial yang dibuat oleh manusia dengan ketinggian yang Allah buat itu sangat beda. Ketika kita naik gunung, dalam perjalanan naik gunung ada susahnya, ada batu-batu, ada, tapi kita berjumpa dengan ciptaan. Kita mengalami suasana pohon, suasana hening, suasana itu semua nggak ada di hotel Bapak Ibu. Kita memang hening ya, naik lift, kita masuk kamar hening. Itu bukan hening, itu sepi ya, nggak ada suara saja. Tapi kalau kita masuk dalam keheningan, kita menemukan kerahiman Allah. Dan inilah yang tadi Ibu Teresa katakan, the clean heart ya, hati yang jernih, hati yang bersih. Maka Bapak Ibu, ini yang kembali kepada tadi ya, Ibu Teresa adalah santa untuk jiwa-jiwa dalam sakratul maut. Itu bisa menjadi, dapat menjadi inspirasi bagi kita bahwa kita pun juga adalah santa, santo ya, untuk jiwa-jiwa dalam sakratul maut. Kenapa? Kita selalu dalam doa-doa kita, dan ini yang ada dalam adorasi ya, memohon, kami mohon ya Tuhan, bangkitkanlah pertobatan kepada para pendosa, pengampunan bagi jiwa-jiwa di api pencucian, terutama bagi jiwa yang dahulu amat berbakti kepada Sakramen Maha Kudus dan kepada Santa Perawan Maria ya. Jadi di sini Bapak Ibu, eh, kita berdoa, pertobatan kepada para pendosa itu yang pertama adalah apa? Ini adalah misinya Ibu Teresa dari Kalkuta, yaitu jiwa-jiwa yang masih dalam sakratul maut ya. Karena kita sedang dalam dying ya tiap hari ya. Kita selalu setiap saat itu sakratul maut ya, kita mendekati kematian. Tapi di sini kematian dalam sebagai orang beriman ya, kita tidak lagi takut ya pada kematian itu. Karena apa? Kita sudah dibangkitkan ya. Dan kita dengan percaya pada Yesus itulah yang membuat kita apa namanya, menemukan bahwa kebebasan kita semakin kita dapat kembangkan ya untuk membantu banyak orang yang masih tidak bebas. Kebetulan besok adalah misa Santo Petrus dan Paulus Bapak Ibu ya. Dan kata-kata Paulus kan jelas ya Bapak Ibu ya. Yang membuat saya ini begini ya karena saya iman ya, karena Yesus ya. Iman kepada Yesus yang membebaskan aku. Maka sebenarnya kata-kata Paulus itu, iman kepada Yesus membuat aku semakin menggunakan kebebasan itu untuk Tuhan. Jadi dia tidak lagi terpuruk oleh pemikirannya tentang anak Allah, tentang ini. Ketika dia melihat Tuhan dalam keagungannya dan meminta dia, mengapa engkau menganiaya aku dan sekarang aku mau engkau membantu aku, itulah yang membuat kebebasan yang dia alami itu sebagai kebebasan yang menambah kemuliaan Tuhan. Maka Bapak Ibu, apa yang membuat manusia itu perlu kita doakan setelah meninggal, karena masih banyak jiwa-jiwa di api pencucian yang tidak bebas sekalipun sudah mati secara waktu kosmos, tapi mereka masih menderita karena mereka tidak bebas ya. Maka di sini kita ingin khususnya mereka yang sudah berbakti kepada Sakramen Maha Kudus dan kepada Santa Perawan Maria, itulah ya, karena selama hidupnya mereka sudah percaya pada Yesus. Selama hidupnya mereka menghormati Yesus ya. Tapi tentu karena satu dua hal mereka tidak segera kepada Yesus. Nah, ini yang kita doakan. Maka saya ini menggambarkan secara gambaran ini aja ya. Ibu Teresa adalah santa untuk jiwa-jiwa sekarang. Dalam arti apa ya? Kemerdekaan batin, Bapak Ibu. Jadi Ibu Teresa itu sangat menjadi inspirasi banyak orang yang sungguh-sungguh terbelenggu, batinnya menjadi merdeka. Nah,
Kalau bicara soal ini, maka ini kemerdekaan batin itu sebenarnya bukan dalam arti kebebasan yang kita pahami tadi ya. Jadi Allah memberikan kepada manusia kebebasan sejati untuk mencari dirinya, karena tanpa itu manusia tidak dapat berpaling kepada kebaikan. Di sini kemerdekaan batin itu adalah keputusan Bapak Ibu. Saya memutuskan kembali, saya menggunakan kebebasan saya untuk Tuhan. Maka saya memutuskan, saya bebas dari apa? Dari segala penyimpangan. Ada begitu banyak hal duniawi yang sementara yang membuat saya menyimpang dari arah saya kepada Tuhan. Nah, maka kita kan sudah punya standar nih Bapak Ibu sekarang ini. Tiap Jumat, Jumatan itu. Kalau yang Muslim siang jam 11, kalau yang KKIT malam jam 7 malam gitu ya. Nah, beda banget ya. Nah, jam 7 malam lewat online. Ini kan suatu standar hidup yang kita bangun sebenarnya setiap minggu ya. Setiap Jumat. Dalam bentuk apa? Dalam format kita itu ya, yang kita temukan sendiri bersama. Sebelum renungan ada ibadat, anggaplah ibadat ya, doa ya, mengingatkan kembali tentang Ibu Teresa dan semuanya. Dan kita mengingatkan kembali spiritualitas Aedes, maka kita punya doa di awal dengan lagu Aedes, nanti yang kami Mailah di akhir ya. Dan suatu bentuk doa standar ya. Dan kita punya komunitas, ya inilah komunitas ya, KKIT. Dan kita punya hidup pelayanan ya tadi, Lia tadi ya. Nah, standar ini Bapak Ibu sangat penting membantu kita untuk apa? Agar kita terus punya kemerdekaan batin. Terus kita mengambil keputusan untuk memuaskan dahaga Tuhan. Nah, ini bahasa yang kita pakai dalam KKIT sekarang ya. Dalam arti apa? Kita ingin memuaskan dahaga Tuhan, karena itulah menjadi kegembiraan saya. Nah, untuk itu kita perlu sadar bahwa kita tuh juga masih daging ya. Maka masih ada kelekatan, masih ada tantangan dunia, perubahan semuanya. Selama itu sejajar ya Bapak Ibu ya, selama itu begini, ya arahnya panahnya sama, berarti ya biarkan aja tantangan selalu ada ya Bapak Ibu. Yang penting saya memelihara standar ini. Coba kalau kita sudah sedikit menyimpang gitu ya, sudah mulai kendur ya. Ya itulah yang namanya kendur kenceng ya Bapak Ibu ya. Nah, ketika kita kendur, kan itu kan sebenarnya kita bukan tidak punya standar. Kita sudah tidak lagi menemukan, tidak lagi mempertahankan standar kita karena ada pengaruh yang di bawah tadi ya. Nah, semua penyimpangan itu adalah suatu akibat dari ya tadi hidup dunia sementara tadi. Contohnya saja sederhana, rasa sakit itu membuat saya tidak lagi mampu menggunakan standar saya untuk hadir. Oke, apa ya. Tapi ketika itu lalu berbalik ya, lama-lama saya menjadi lupa standar itu karena apa? Karena ya udah saya bisa mengatasi sendiri itu rasa sakit saya dengan begini begitu. Lama-lama kita lupa apa? Lupa standar yang kita bangun yang selama ini sudah membuat kita merdeka ya. Akhirnya kita menjadi tidak merdeka karena apa? Ada banyak cara-cara hidup yang tidak ada standarnya yang kita jalankan. Maka mengapa pendidikan para imam, pendidikan biarawan-biarawati, ada postulan, ada novisiat, ada dinamika itu untuk membangun standar hidup rohani, Bapak Ibu. Ya. Untuk mengambil standar hidup saya mau terus mempunyai relasi intim dengan Tuhan. Dan itulah yang kita pilih. Maka ini semua penting dalam hidup kita supaya, nah ini ya, kita merdeka dari kelekatan-kelekatan. Kelekatan itu wajar. Tapi kalau itu membuat kita tidak merdeka, artinya kita tidak mengambil keputusan supaya tetap bebas untuk Tuhan, maka bukan Tuhan yang kita muliakan, ya keinginan kita semata-mata. Nah ini kan suatu perjuangan panjang ya Bapak Ibu ya. Sebentar, saya harus ngecek jam dulu nih. Jam berapa ini? Oke. Sudah mau habis Bapak Ibu. Saya akhiri dulu aja di sini ya. Yang lainnya nanti kita lanjutkan berikutnya. Sudah mau jam 9 kurang 15 ya. Intinya yang selalu saya sampaikan kepada Bapak Ibu kan tentang let go ya. Let go, let God ya. Semuanya itu, semua sudah pernah saya sampaikan. Saya hanya mau terakhir menampilkan ini saja. Baik, saya menutupnya dengan ini ya.
Ya, ini ada suatu pemahaman yang menarik yang mau saya sharekan kepada Bapak Ibu ya. Job. Ini adalah situasi di mana manusia itu selalu berhadapan dengan mentalitas ya. Ada mentalitas pemenang, ada mentalitas korban ya. Ya, tergantung di mana kita menempatkan diri kita ya. Tapi inilah realitasnya. Kita itu selalu berhadapan dengan mentalitas seperti ini ya. Yang merasa saya harus ya baik dan semuanya ya mentalitasnya saya harus victor, saya harus memenangkan pergulatan di dunia ini dengan tanggung jawab dengan semua. Ini kan profesional ya, mengambil ownership macam itu. Ini baik Bapak Ibu, secara manusia ya, secara dunia. Padahal manusia ya sebenarnya sudah lebih daripada itu ya. Tapi manusia merasa perlu ada mental ya. Tapi ada juga yang mental blame ya, excuse, denial ya, mental korban. Saya adalah korban dari tidak dicintai. Saya adalah korban dari ini dan itu ya. Ada dua mental yang selalu kita itu melekat ya. Saya mau menjadi pemenang, saya udahlah inferior gitu ya. Nah, tapi bagaimanapun Bapak Ibu, kita perlu yang namanya kemampuan untuk naik ke atas ya. Karena mental-mental ini kan mental yang hanya sifatnya membuat kita melekat pada dunia. Maka kita perlu lihat, aku ini mentalnya apa toh? Gitu ya. Apakah mentalku ini sebagai korban atau sebagai orang yang ingin menang terus ya? Maka kita perlu naik helikopter Bapak Ibu ya. Nah, ini. Jadi kita perlu naik helikopter ya. Jadi kalau Bapak Ibu sedang kena macet ya di jalan gitu, kan itu mentalnya muncul itu ya. Mental korban ya marah-marah, blaming, excuse nggak ya, menyalahkan pemerintah, menyalahkan itu dan semuanya. Tapi juga ada mental pemenang, langsung dia gedor-gedor nabrak kiri kanan supaya jalan semua. Saya harus menang ya, saya harus melewati ini. Saya butuh jalan ya. Tapi ada satu hal yang penting harus kita lakukan. Inilah Ibu Teresa mengajarkan kita. Kita harus naik ke atas. Melihat dari kacamata Tuhan. Maka see more from a helicopter view perspective itu artinya apa? Kita melihat ya dari seluruh hidup kita. Aku ini melekat pada mental apa sesungguhnya. Nah, doa, ekaristi, adorasi, semuanya itu membuat kita membangun dengan mental Allah. Kualitas hidup Allah, yaitu Yesus sendiri. Ya. Dan Ibu Teresa membangun terus itu. Tentu dia punya mental korban, mental victor ya. Ketika dia di awal-awal kan dia juga mengatakan, aku nggak punya apa-apa, bagaimana? Nah, ini kan mental manusia ya. Tapi Ibu Teresa dengan kesetiaannya terus membangun mental itu. Dan dia tentu di sini ada nilai-nilai Kristiani ya. Ada 10 nilai Kristiani dan ada banyak lagi tentunya. Dia membangun mental hidup barunya dengan kedekatannya dengan Tuhan lewat adorasi, lewat ekaristi, sehingga dia menghidupi setiap nilai-nilai Kristiani itu. Sekalipun aku ini korban, sekalipun ini aku mau menang, tapi dia tetap memilih nilai Kristiani yang dia hidupi. Dan itulah saya sebut sebagai santa jiwa-jiwa dalam Sakaratul Maut. Karena apa? Dia memperjuangkan selalu nilai-nilai itu. Ini yang sudah sering kita bahas, Bapak Ibu ya. Nah, maka saya mau menutup dengan lagu ini. Mari kita mendengarkannya. Ambillah dan terimalah Tuhan. Yang
untuk selalu mengikuti Engkau dengan cinta yang mendalam kepadamu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih